Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak selalu sehat dan masih semangat. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Tugas pertama, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau, jika ditulis dalam bilangan pecahan, adalah titik-titik. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang, jika ditulis dalam bilangan pecahan, adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Gambar ini menunjukkan 1 bagian utuh. Gambar yang kedua menunjukkan 1 bagian dari 2 bagian sama besar, sama dengan 1/2. Gambar ketiga menunjukkan 2 bagian dari 4 bagian sama besar, sama dengan 2/4. Gambar yang keempat menunjukkan 4 bagian dari 8 bagian sama besar, sama dengan 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai biru adalah 2/3 bagian. Tugas 2, perhatikan gambar. Ada bagian yang diarsir atau diwarna biru dan berwarna putih. Gambar tersebut menunjukkan 2/3 atau senilai dengan titik-titik per 6. Gambar berikutnya, 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Tugas ketiga, nomor 1, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah 1 kotak pertama. Nomor 2, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama.
Nomor 3, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tugas keempat, tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah. Nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang adalah. Nomor 3, bagian daging yang dimakan singa adalah. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara. Tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Tugas kelima, coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Tugas-tugas yang pernah kamu alami bersama teman kamu di sekolah. Ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si kancil dan buaya. Kruk kuk kuk, kruk kuk kuk, kruk kuk kuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Tugas ke-6. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sebutkan juga sifatnya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar dan selalu berbuat baik ya. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya.
Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.